Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Ayat yang ke-45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi faasbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat yang ke-45. Allah Ta'ala berfirman pertama-tama kepada nabinya dan terarah kepada orang-orang yang mewarisi misinya sepeninggal beliau secara otomatis. Buatkanlah untuk manusia masalah hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia, agar mereka mengimajinasikannya dengan benar dan mengetahui seluk-beluknya zahir dan batin, membandingkannya dengan kampung akhirat dan mengutamakan manakah yang seharusnya dikedepankan. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ibarat air hujan yang turun ke tanah. Kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi subur, menumbuhkan segala macam tanaman yang sedap dipandang. Pada saat perhiasan dan keindahannya menyebabkan para pemandangnya senang dan membuat orang-orang yang menyaksikannya ceria, serta menawan pandangan-pandangan insan-insan yang lalai. Tiba-tiba ia berubah menjadi hasyiman tadruhu riyah, kering yang diterbangkan oleh angin. Akibatnya tanaman yang indah dan bunga yang memikat serta panorama yang menarik menjadi sirna. Tanah menjadi penuh dengan debu, fokus pandangan pun beralih darinya. Mata-mata berpaling darinya menyebabkan hati sesak. Demikian pula kondisi dunia di saat pemiliknya terpukau dengan masa mudanya, berhasil mengalahkan kawan-kawan dan teman-teman dalam masalah ini, menggenggam dirham dan dinar, memunguti bunga-bunga kelezatannya, larut dalam kenikmatan-kenikmatannya di seluruh waktunya, dan dia pun menyangka akan senantiasa berada di dalamnya di seluruh hari-harinya. Sekonyong-konyong kemudian kematian mendatanginya atau kehancuran menimpa harta bendanya. Kegembiraannya pun pudar, kelezatan dan kegirangannya hilang. Hatinya sesak karena didera berbagai macam kepedihan. Dia pun terpisah dengan masa mudanya, kekuatan dan kekayaannya, tinggal sendirian ditemani amal baik atau buruknya. Pada saat itulah orang zalim menggigit dua tangannya lantaran mengetahui kondisinya yang nyata dan berangan-angan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Bukan untuk menuntaskan nafsu syahwatnya, akan tetapi dalam upaya menambal kekurangan-kekurangan yang dia kerjakan berupa kelalaian-kelalaian dengan taubat dan beramal soleh. Orang yang cerdik lagi berkepribadian kuat yang meraih taufik dari Allah menghadirkan kondisi ini ke dalam matanya, ke hadapan matanya. Kemudian berkata kepada dirinya sendiri, anggap saja bahwa engkau sudah mati dan pasti engkau akan mati. Kondisi manakah yang engkau pilih? Tertipu dengan keindahan tempat ini, dunia, dan bersenang-senang layaknya binatang-binatang ternak yang sedang berkeliaran, ataukah beramal untuk tempat yang perjamuannya abadi dan naungannya pun demikian. Di dalamnya terdapat apa saja yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Dengan ini bisa diketahui apakah seorang hamba mendapatkan taufik
atau tersia-siakan, memperoleh keuntungan atau kerugian. Ayat yang ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tafsir ayat yang ke-46. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kekayaan dan anak-anak adalah zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya tidak ada fungsi lainnya. Perkara yang abadi bagi seorang manusia, bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi solih. Ini mencakup seluruh jenis ketaatan yang wajib atau sunnah yang bertalian dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia berupa sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, bertasbih, mengucapkan tahmid, tahlil, dan takbir, membaca Al-Quran, mencari ilmu yang bermanfaat, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalin tali silaturahim, berbakti kepada orang tua, melaksanakan hak-hak istri, budak-budak, dan hewan-hewan, serta seluruh jenis perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia. Ini semua termasuk baqiyatus sholihat, amalan-amalan yang kekal lagi sholih. Amal perbuatan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Pahalanya lestari dan berlipat ganda selama-lamanya. Ganjaran kebaikan dan kegunaan amalan itu senantiasa diharap-harap di waktu yang diperlukan. Inilah yang sepatutnya menjadi ajang perlombaan bagi orang-orang yang berlomba dan wahana adu cepat bagi orang-orang yang beramal, serta menjadi media ketekunan untuk meraihnya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Cermatilah bagaimana Allah menggariskan perumpamaan dunia dan kondisinya serta kepudarannya. Allah menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat dua macam hakikat. Jenis pertama yang menjadi sumber keindahannya yang akan dinikmati sejenak kemudian lenyap tanpa faedah yang kembali bagi pemiliknya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan dia terkena kemudaratannya, yaitu harta dan anak. Dan jenis kedua yang abadi bagi pemiliknya secara lestari yaitu baqiyatus sholihat, amalan yang kekal lagi sholih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.